Wirya Carita mempersembahkan kisah karya S.H. Mitarsya berjudul Sepasang Ular Naga di Satu Sarang. Selamat menikmati. Salam Daya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Namun demikian, Anusapati masih menyimpannya saja di dalam hati. Ia tahu pasti bahwa Maeswagni bahkan adiknya Maesa Wongateleng juga berpendapat demikian. Namun ia ingin menemukan bukti yang dapat dipakainya untuk menjadi alasan setiap tindakan yang akan dilakukannya, sehingga orang lain tidak akan dapat menuduhnya sekedar karena dengki dan sakit hati. Justru karena orang yang dicurigainya itu adalah saudara saya, tetapi lain ibu, bahkan sama sekali tidak ada hubungan keluarga. Anusapati setiap kali hanya dapat menarik napas dalam-dalam. Orang-orang tua di Singosari pasti mengetahui bahwa pada saat aku Tunggulametung terbunuh, ibundanya Kendedes sedang mengandung dan kemudian lahirlah dirinya, Anusapati. Dengan demikian, pasti banyak orang yang sebenarnya tahu bahwa ia sama sekali bukan putra Sri Rajasa. Dan karena itu pula lah, maka agaknya memang ada tuduhan bahwa kematian Sri Rajasa memang dikehendakinya. Tapi lebih daripada itu, ia tidak mau menerima akibat tuduhan bahwa jika ia menyangkutkan Tohjoyo di dalam persoalan ini tanpa bukti yang nyata, maka apa yang dilakukan yaitu adalah fitnah semata-mata. Justru karena Tohjoyo adalah putra Sri Rajasa, apalagi lahir dari istrinya yang kedua, Ken Umang. Namun sudah dua kali ia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan saksi. Siapakah yang telah berbuat di balik usaha mengancam dan pembunuhan atas dirinya itu? Di dalam Paseban Agung yang diadakan kemudian, maka Anusapati sudah menunjukkan kemurahan hatinya lagi, bahwa ia tidak menjatuhkan hukuman yang setimpal atas para prajurit dan pelayan dalam yang bertugas di malam yang menggemparkan itu. Tapi ia tetap memberikan peringatan bahwa jika terjadi sekali lagi pada saat mereka bertugas, maka mereka akan disangkutkan pada kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang berkhianat itu. Dalam pada itu, Maeswagni yang masih selalu mencemaskan nasib Baginda Anusapati itu pun tidak lagi melontarkan usulnya dengan diam-diam langsung kepadanya, tetapi pendapatnya itu pun dinyatakannya di dalam paseban yang terbuka. "Ampun tuanku," berkata Maeswagni, "adalah demi keselamatan tuanku dan kelangsungan pemerintahan Singosari. Perkenankanlah hamba mengusulkan agar keselamatan tuanku terjaga. Maka sebaiknya kolam yang kini merupakan hiasan yang indah di sebelah bangsal itu diperbesar lagi. Selain akan menambah keindahan pemandangan di seputar bangsal, maka hal itu akan mencegah terulangnya usaha pembunuhan seperti yang pernah terjadi." "Maksud Pawanda, kolam itu diperluas mengelilingi bangsal tuanku. Apakah justru akan menghilangkan keindahan kolam itu sendiri?" "Tidak tuanku, bangsal tuanku akan menjadi seolah-olah sebuah perahu yang berlayar di lautan. Tapi lebih daripada itu, tuanku dan putranda tuanku akan bebas. Tidak-tidaknya akan memperkecil kemungkinan terjadinya pengkhianatan." Anusapati mengerutkan keningnya ketika ia memandang wajah-wajah di paseban itu.
Dilihatnya beberapa orang mengangguk-anggukkan kepalanya. Bahkan kemudian seorang senopati tidak saja mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi tanpa disadarinya terdengar ia berdesis, "Benar, sesungguhnya itu benar." "Apa yang benar?" bertanya Anusapati. Senopati itu terkejut, dengan gugup ia menjawab, "Ampun tuanku, sebenarnya lah yang dikatakan tuanku Maeswagni itu benar." Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya. Dilihatnya bahwa hampir semua orang sependapat bahwa perlu diambil tindakan pengamanan atas dirinya. "Tuanku," seorang senopati yang lain yang sudah berubah berkata, "apakah salahnya jika kita berhati-hati? Selebihnya bangsa itu benar-benar akan menjadi suatu pemandangan yang sedap di dalam halaman Singosari, sebuah kolam yang mengelilingi bangsa agung dan ditaburi dengan pohon-pohon bunga. Tetapi yang penting tuanku, telah terbukti bahwa ada pihak yang memang akan berkhianat terhadap tuanku." Anusapati pun kemudian mengangguk-anggukkan kepalanya sambil bersabda, "Baiklah Pamanda Maeswagni, jika memang tidak ada yang mengajukan keberatan, maka biarlah aku merintahkan agar kolam itu diperluas sehingga mengelilingi bangsa. Dan apabila masih ada yang berkeberatan, maka aku masih akan mendengarkan dan mempertimbangkan pendapatnya." Sejenak Paseban itu menjadi hening. Baru kemudian seorang panglima bergeser setapak sambil membungkukkan kepalanya dalam-dalam. Ia berkata, "Ampun tuanku yang maha bijaksana, sebenarnya lah hamba menjadi sangat prihatin atas peristiwa yang baru saja terjadi. Apalagi hamba adalah panglima pelayan dalam yang tidak dapat menghindarkan diri dari pertanggungjawaban atas kelalaian yang tidak termaafkan dari beberapa orang pelayan dalam yang malam itu bertugas di dalam bangsal. Namun demikian tuanku, bagi hamba kolam yang mengelilingi bangsal tuanku itu kurang hamba pandang penting. Kecuali jika hal itu memang akan menyenangkan hati tuanku. Semata-mata dari segi pengamanan, maka yang lebih penting adalah kesiagaan prajurit dan pelayan dalam yang lebih banyak. Dan itu adalah kewajiban para panglima, panglima pasukan pengawal, panglima pasukan pengamanan, dan panglima pelayan dalam, yaitu hamba sendiri, dan pada senopati dan segenap prajurit. Terasa dada Anusapati berdesir. Demikian juga Maeswagni dan terutama Maesa Wongateleng yang masih lebih muda dari Anusapati sendiri. Tapi untunglah bahwa Maeswagni sempat menggamitnya dan memberi syarat. Biarlah Anusapati sendiri yang menjawab. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, Anusapati pun kemudian berkata, "Kau benar. Sebenarnya lah pengamanan semua yang ada di dalam istana ini bergantung kepada para panglima dan prajurit. Tetapi bagiku kolam itu tidak ada salahnya, seperti juga dinding yang melingkari halaman istana ini." Panglima pelayan dalam itu mengerutkan keningnya sejenak. Ia berpikir, namun ia tidak segera dapat menyaut. Dalam pada itu maka Anusapati pun melanjutkan kata-katanya, "Bagiku kolam itu memang mempunyai dua arti. Aku memang senang melihat air di sekeliling bangsaku dan aku tidak dapat mengabaikan nasihat Pamanda Maeswagni. Jika para panglima dan prajurit tersinggung jika kolam itu dimaksudkan untuk mengamankan bangsal, maka seharusnya para panglima dan prajurit juga tersinggung melihat dinding batu halaman istana ini. Jika kita mempercayakan diri kepada para prajurit, dinding batu itu sama sekali tidak akan berarti." "Ampun tuanku," berkata panglima itu kemudian, "ternyata ada bedanya antara dinding batu dan kolam di seputar bangsal itu. Apabila kelak benar-benar akan dibuat, dinding itu semata-mata untuk mempermudah pengawasan dan untuk menahan arus kekuatan lawan. Jika pada suatu saat kita terpaksa berperang, dari atas dinding kita mempunyai kesempatan untuk
melawan musuh dengan kesempatan yang lebih banyak daripada musuh yang datang dan terhalang oleh dinding itu. Nah, bukankah tidak ada bedanya? Kolam itu pun bukan berarti tidak ada tanggung jawab lagi dari para prajurit yang bertugas. Tetapi kolam itu sekedar mempermudah pengawasan dan memperkecil kemungkinan penyusupan seperti yang pernah terjadi. Panglima itu menundukkan kepalanya, ia tidak dapat membantah lagi. Sehingga karena itu maka ia pun tidak mengucapkan sepatah kata pun. Baiklah, berkata Anusapati, yang harus kita lakukan kemudian adalah membuat kolam itu dan menyiapkan kesiagaan yang lebih besar. Pengawasan dan ketelitian bukan saja mereka yang bertugas di seputar bangsal dan kolam itu, tapi juga di seluruh halaman. Karena ternyata ada orang-orang di luar halaman istana yang berhasil menyusup, masuk dan bahkan sampai ke dalam bangsal. Tidak seorang pun lagi yang mengajukan pendapatnya, sehingga Paseban itu pun kemudian dibubarkan. Namun Maesawagni dan Maesawangateleng masih tinggal beberapa lamanya di ruang dalam bangsa Paseban itu. Masih ada yang mereka bicarakan secara khusus tentang setiap orang di dalam lingkungan pemerintahan dan keprajuritan. Panglima pelayan dalam itu pantas mendapat pengawasan, berkata Maesawangateleng yang tidak sabar lagi. Bagaimana pendapat paman? Bertanya Anusapati. Ampun tuanku, sebenarnya lah bahwa orang itu memang harus mendapat perhatian. Ia adalah salah seorang dari mereka yang sering datang ke kalangan Sabung Ayam bersama tuanku Tohjoyo. Apakah kau menarik garis hubungan antara keduanya? Bertanya Anusapati. Maesawagni menarik napas dalam-dalam, namun kemudian ia menjawab, hamba tuanku, sebenarnya lah hamba berpendapat bahwa keduanya telah bekerja bersama untuk kepentingan ini. Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya, dan ketika ia memandang adiknya Maesawangateleng, maka adiknya justru telah mendahului. Tentu ada hubungan. Aku sependapat dengan Pamanda Maesawagni. Baiklah, berkata Anusapati, kita harus mengawasinya, dan yang tidak kalah berbahayanya adalah usaha setiap pihak yang ingin memecahkan hubungan baik antara golongan yang kini mendukung pemerintahan Singosari dengan golongan yang setia pada Ayahanda Sri Rajasa, yang mengatakan bahwa akulah yang telah menyingkirkan Ayahanda itu. Ternyata orang-orang yang memasuki bangsal itu pun berpendapat demikian pula. Sehingga aku mengambil kesimpulan bahwa usaha untuk mengacaukan dukungan terhadap pemerintahanku sekarang ini berjalan terus, dan bahkan berhasil sebagian dari rakyat Singosari dan Kediri. Hamba akan berusaha tuanku, berkata Maesawagni. Namun agaknya sumbernya lah tidak dapat bergeser dari sumber yang sudah hamba sebutkan. Tapi paman, berkata Maesawangateleng kemudian, bagaimanakah caranya kita dapat mengawasi orang-orang yang ada di dalam kalangan Sabung Ayam itu? Memang sulit sekali, tetapi ada seorang yang dapat dipercaya berada di dalam lingkungan mereka. Meskipun sekedar di saat-saat Sabung Ayam, tapi kadang-kadang ia dapat melihat suasana, dan agaknya kehadirannya itu bermanfaat pula bagi kita. Maesawangateleng mengangguk-anggukkan kepalanya. Sedang Anusapati pun segera mengetahui bahwa yang dimaksudkannya adalah Kudo Sempono. Sekilas Anusapati mengenang orang-orang terpenting yang ada di belakangnya, tapi mereka tidak akan dapat dengan terbuka berada di sana. Witantra adalah orang yang memegang kendali pada masa pemerintahan Akuwu Tunggulametung, sehingga kehadirannya akan dapat menimbulkan pertanyaan pada mereka yang setia pada Sri Rajasa. Demikian juga Kudo Sempono, sehingga karena itu maka mereka hanya selalu berada di belakang selubung saja. Demikianlah maka Anusapati pun segera merintahkan untuk memperluas kolam itu di sekitar bangsalnya. Kolam itu melingkar di seputar bangsal. Di tepi kolam ditanaminya berbagai macam pohon-pohon bunga.
Dua buah jembatan kecil menghubungkan bangsal itu dengan halaman istana di sekelilingnya. Di depan jembatan terdapat sebuah regol dan gardu penjaga, di samping gardu-gardu lain di segala penjuru. Dengan demikian, bangsal istana yang dihuni oleh Maharaja Singosari itu bagaikan sebuah perahu yang terapung di lautan yang tenang. Dihiasi berbagai macam pohon-pohon bunga, pohon kemuning pacar berwarna kuning dan putih, bunga soka berwarna putih dan jingga, bunga ceplok piring dan bunga menur dan melati sungsun. Di dalam kolam terdapat bunga pung berwarna kemerah-merahan dan berdaun lebar, bunga teratai dan jenis ikan berwarna-warni. Dengan demikian, bukan saja kolam itu berarti bagi keamanan Sri Maharaja, tapi juga merupakan suatu hiasan yang sangat indah. Tapi dengan demikian, para abdi harus selalu waspada terhadap putra Anusapati yang bernama Ranggawuni. Anak itu ternyata nakal sekali. Kadang-kadang meskipun sudah diawasi dengan ketat, namun ia sempat juga melepaskan pakaiannya dan melompat ke dalam kolam yang dihuni oleh berbagai jenis ikan itu, terutama ikan hias yang berwarna emas. "Kau tidak boleh mandi di kolam itu," berkata Ibunda Permaisuri setiap kali. Dan setiap kali Ranggawuni hanya menundukkan kepalanya saja. "Kau belum pandai berenang. Kolam itu dangkal di tepi bagian dalam, Bunda. Tetapi kau dapat tergelincir dan masuk ke bagian yang dalam. Tetapi hamba sekarang sudah pandai berenang." Ya Ibunda, jika Ibunda tidak percaya, cobalah hamba menunjukkan bahwa hamba memang sudah berenang, berkata Ranggawuni sambil mencoba melemparkan pakaiannya. Jangan, cegah ibundanya. "Kau tidak boleh mandi di kolam itu, meskipun kau sudah pandai berenang. Kolam itu airnya tidak sebenarnya sebersih yang nampak. Oh, airnya bening sekali. Ikan mas dan jenis-jenis ikan yang lain itu nampak dari permukaan, Ibunda. Tetapi bukankah jika kau masuk ke dalamnya, lumpur di bawah kolam itu pun kemudian teraduk dan mengotori air itu. Selain daripada itu, air itu mengalir dari parit-parit di luar halaman istana. Orang dapat memasukkan apa saja ke dalam parit itu sebelum air itu masuk ke dalam kolam. Maksud Ibu, sampah atau semacamnya. Tetapi ada yang lebih berbahaya dari itu. Tapi ada semacam alat penyaring sebelum air itu masuk ke dalam kolam. Ya, yang tersaring adalah sampahnya. Tetapi jika seseorang menaburkan semacam racun ke dalam kolam itu, jika yang ditaburkan racun, maka ikan yang ada di kolam itu akan mati semuanya, Ibunda. Permaisuri menarik napas dalam-dalam. Ia merasa sulit menanggapi kemampuan berpikir putranya, sehingga kadang-kadang ia berdesis. Anak-anak sekarang kadang-kadang sulit untuk ditertibkan. Ada-ada saja alasannya dan caranya untuk mempertahankan sikapnya. Namun demikian, akhirnya permaisuri itu berkata, "Ranggawuni, kau tidak boleh mandi di kolam yang kotor itu. Mungkin ada bibit penyakit yang hanya dapat menyerang manusia, misalnya gatal-gatal, dan bahkan yang lebih dari itu, sehingga dapat membuat kulitmu luka." Ranggawuni menganggukkan kepalanya. "Nah, baiklah, kau boleh bermain-main di tepi kolam." Tapi Ranggawuni sekali lagi mengangguk. "Jangan mandi." Tetapi di hari lain, Ranggawuni ditemukan mandi pula di kolam itu bersama saudara sepupunya, putra Maisa Wongateleng, yang sedikit lebih muda daripadanya. Tetapi nakalnya bukan main. Jika ia terlepas sedikit dari pengawasan pengasuhnya, maka ia pun segera berlari mendapatkan Ranggawuni dan bersama-sama menceburkan diri ke dalam kolam. Bahkan jika para pengasuhnya dengan tergesa-gesa mencoba mencegah sebelum mereka sempat membuka pakaian, maka mereka berdua bersama-sama meloncat dengan pakaian mereka sekaligus.
Para prajurit yang bertugas pun kadang-kadang terpaksa mengejar keduanya. Jika keduanya masuki jembatan di atas kolam itu, karena jembatan itu merupakan papan loncat yang menyenangkan sekali. Kadang-kadang para prajurit hanya dapat menggeleng-gelengkan kepalanya, karena para prajurit itu tidak berhasil menangkap mereka. Kadang-kadang Anusapati yang melihat dari kejauhan justru tersenyum, ternyata menilik sikap dan geraknya. Ronggowuni adalah seorang anak laki-laki yang kuat dan tangkas, demikian juga dengan saudara sepupunya itu. Mudah-mudahan mereka akan menjadi anak-anak muda yang memiliki kemampuan untuk meneruskan pemerintahan di atas Singosari ini, berkata Anusapati di dalam hatinya. Namun pada itu seolah kolam itu selesai, maka Maisa Agni pun merasa bahwa Anusapati telah menjadi semakin aman. Benarnya ilmunya yang semakin meningkat dan mendekati kesempurnaan itu, nilainya tidak kurang dari kolam yang melingkari bangsanya. Namun usaha orang-orang yang tidak dikenal untuk menyusup ke dalam bangsal akan sangat sulit. Jika ada juga yang mencoba, maka asal para prajurit sempat membangunkan Anusapati, maka ia akan dapat menjaga dirinya. Apalagi jika kemudian datang membantunya para perwiranya yang setia. Hal itulah yang kemudian membuat Maisa Agni tidak lagi merasa wajib untuk berada di istana Singosari lebih lama lagi. Selain ia memang memiliki tugas di Kediri, maka baginya Anusapati tidak lagi membuatnya cemas. Tetapi berbeda dengan Maisa Agni, justru Anusapati mulai merasa dirinya seakan-akan selalu diintai oleh bahaya. Bagaimanapun juga, ia tidak dapat mengingkari apakah yang sebenarnya telah terjadi atas Sri Rajasa. Kematian Sri Rajasa sebenarnya adalah karena tangannya. Seperti Sri Rajasa, tiba-tiba Anusapati mulai merasa bahwa apa yang dapat dicapainya itu sama sekali tidak memberikan ketentraman di hatinya. Ia seakan-akan dibayangi oleh dendam yang membara di hati saudaranya yang lahir dari bundanya Ken Umang. Bahkan ia bertanya kepada diri sendiri, apakah yang akan dikatakan oleh Maisa Wongateleng tentang dirinya apabila adiknya itu mengetahui bahwa sebenarnya ia sendirilah yang telah membunuh Sri Rajasa dengan keris empu gandring, apapun alasannya. Pada itu, ketika kolam itu telah selesai dan memberikan kesegaran pada istana Singosari, beberapa orang menjadi kecewa karenanya. Beberapa orang yang memang sedang berusaha untuk menyingkirkan Anusapati dari tahta dan membunuhnya sekaligus. Kolam itu memang merupakan pagar yang sangat sulit dilintasi. Adalah lebih mudah seandainya di seputar bangsal itu dibangun dinding batu yang tebal dan tinggi. Masih ada kemungkinan untuk melompatinya. Tetapi kolam yang luas itu terlampau sulit untuk diseberangi. Orang yang akan pergi ke bangsal itu harus melalui salah satu dari 2 buah jembatan di atas kolam atau berenang sama sekali. Sedangkan kedua jembatan itu tidak akan terlepas dari pengawasan para penjaga, karena di ujung jembatan itu terdapat regol dan gardu. Dan mereka yang berenang tidak akan dapat menghindarkan diri dari gejolaknya air. Seandainya seorang berenang di bawah permukaan air, maka ketika ia masuk dan kemudian keluar dari air, tentu akan sangat sulit untuk menghindarkan diri dari pengamatan para petugas yang selalu waspada. Apalagi tentu tidak ada seorang pun yang dapat berenang di bawah air dari tepi sampai ke tepi, melintasi kolam yang luas itu. Kita harus mendapatkan cara lain, berkata salah seorang dari mereka. Ya, kita tidak boleh tergesa-gesa. Kita akan mempelajari apakah sebenarnya yang dapat kita lakukan. Kita sudah menunggu terlalu lama, berkata yang lain. Namun mereka bersepakat bahwa mereka harus berhati-hati melakukan usaha yang gawat itu. Pada itu Anusapati pun justru menjadi semakin waspada. Seakan-akan bahaya yang mengancamnya semakin lama menjadi semakin besar dan semakin dekat. Anusapati yang gelisah itu terperanjat ketika pada suatu hari adiknya,
Mahisa Wongateleng datang kepadanya dengan sikap wajah yang agak lain dari kebiasaannya. "Apa yang terjadi, Adinda?" bertanya Anusapati. Mahisa Wongateleng mencoba mengendapkan perasaannya. Kemudian dengan suara yang sendat ia berkata, "Ampunkan Adinda ini. Sebenarnya lah Adinda tidak perlu datang kepada Kakanda Anusapati. Karena aku harus dapat menyaring manakah yang pantas aku dengarkan dan mana yang tidak." Anusapati menjadi semakin berdebar-debar. "Apakah yang meragukanmu, Mahisa Wongateleng?" bertanya Anusapati kemudian. "Kakanda," berkata Mahisa Wongateleng kemudian, "jika aku mengatakannya kepada Kakanda, sebenarnya sekedar untuk melepaskan keraguan-raguan di dalam hati. Karena aku yakin bahwa aku sudah dapat menjawabnya sendiri, meskipun aku tidak mengatakannya. Katakan, Adinda." "Kakanda Anusapati," berkata Mahisa Wongateleng dengan ragu-ragu, "beberapa hari yang lampau, seseorang telah datang kepadaku. Aku tidak tahu siapakah orang itu, tetapi yang membawa cerita seperti yang pernah tersebar di antara beberapa orang yang membenci Kakanda." "Maksudmu?" "Orang itu mengatakan bahwa Kakanda adalah yang telah membunuh Ayahanda Sri Rajasa." Dada Anusapati menjadi semakin berdebar-debar. Tapi ia berhasil menguasai perasaannya. Katanya, "Aku juga mendengar, Mahisa Wongateleng. Bahkan seseorang pernah melontarkan tuduhan itu langsung kepadaku. Dan aku telah memaafkannya karena ia tidak mengetahui apakah yang sebenarnya telah terjadi. Dan seperti yang kau katakan, memang ada golongan yang dengan sengaja menyebarkan berita semacam itu. Jadi yang kau dengar bukanlah berita yang pertama kali tersebut di daerah ini, dan bahkan di luar kota Singosari. Aku tahu, Kakanda, dan sudah sejak lama aku tidak mempercayainya. Dan mengapa tiba-tiba saja sekarang kau menjadi ragu? Itulah yang aneh, Kakanda. Tetapi sebenarnya aku yakin bahwa berita itu hanyalah fitnah semata-mata. Tapi di samping berita yang pernah aku dengar sejak beberapa waktu itu, aku mendengar berita lain yang sangat menggelisahkan jika sampai tersebar di antara rakyat Singosari." Anusapati mengerutkan keningnya, terasa dadanya menjadi berdebar-debar. Karena itu maka wajahnya pun nampak menegang. "Adinda Mahisa Wongateleng, kau benar-benar telah membuat aku menjadi gelisah," berkata Anusapati kemudian. "Bukan maksudku menggelisahkan Kakanda, tetapi biarlah Kakanda tidak terkejut kelak apabila Kakanda mendengarnya. Daripada Kakanda mendengar dari orang lain, maka aku menganggap bahwa lebih baik Kakanda mendengar dari aku sendiri," berkata Mahisa Wongateleng. "Katakanlah, Dinda, barangkali aku memang perlu mendengarnya." "Kakanda," berkata Mahisa Wongateleng. Kemudian setelah ia bergeser tapak, nampak wajahnya masih saja dibayangi oleh keraguan-raguan. "Akhir-akhir ini, aku benar-benar telah dibingungkan oleh keterangan orang yang tidak aku kenal itu." Anusapati menganggukkan kepalanya. "Katakanlah." Mahisa Wongateleng menelan ludahnya, tapi dipaksanya juga untuk berkata, "Kakanda, orang itu mengatakan bahwa bukan saja Kakanda telah membunuh Ayahanda Sri Rajasa dengan meminjam tangan pengalasan dari batil itu, dan kemudian Kakanda membunuhnya, namun orang itu juga mengatakan bahwa Kakanda bukanlah putra Ayahanda Sri Rajasa, Bathara Sang Amurwa Bumi." Pertanyaan itu bagaikan petir yang meledak di ujung telinga Anusapati. Karena itu sejenak wajahnya menjadi merah dan terasa mulutnya terbungkam. Dipandanginya wajah adiknya dengan sorot mata yang aneh, sehingga Mahisa Wongateleng menjadi kecut hatinya. Ada semacam penyesalan melonjak di hatinya bahwa ia sudah mengatakannya. Jika Anusapati menjadi marah, maka mungkin ia akan mengalami sesuatu yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Jenak mereka berdua saling berdiam diri.
Anusapati yang dikejutkan oleh pertanyaan itu dengan susah payah mencoba menenangkan hatinya. Sambil menarik napas dalam-dalam, maka Anusapati pun kemudian berkata, "Kau sudah melakukan sesuatu yang benar menurut penilaianku, Adinda. Memang sebaiknya aku mendengar darimu daripada orang lain." Maisa Wongatoleng tidak mengetahui apakah yang sebenarnya tersimpan di hati kakandanya itu. Sehingga karena itu untuk beberapa lamanya ia masih tetap berdiam diri sambil menundukkan kepalanya. "Adinda Maisa Wongatoleng," berkata Anusapati, "tentu berita yang kau dengar itu belum kau katakan seluruhnya maksudku. Menurut pendengaranmu dari orang yang belum kau kenal itu." Anusapati berhenti sejenak lalu. "Berita itu tentu ada kelanjutannya, Adinda. Jika aku bukan putra ayahanda,